Get familiar, get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Assalamualaikum teman kelas. Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di Tenetcast bersama saya Reisha Lintang. Dan saya Nurul Fadila. Kita bakal seru-seruan lagi hal atau informasi yang mungkin penting untuk kita semua. Hari ini TNITS episode 5 membahas tentang catcalling. Kayaknya udah mainstream banget ya di tingkat kita dan kalian. Kalian catcalling itu apa sih? Boleh jawab di komen ya. Nah, hari ini teman yang bakal ngobrol bareng kita adalah Kak Najwa dan Kak Dimas, dan juga ada guru kita, Bu Novi. Yeay! Assalamualaikum Kak Dimas, Kak Najwa, dan Bu Novi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam. Gimana Kak Dimas kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kalau Kak Najwa? Alhamdulillah baik juga. Kalian gimana nih kabarnya? Baik Kak, alhamdulillah. Baik. Kalau Bu Novi gimana? Bu? Alhamdulillah baik dong anak ibu semuanya. Gimana kalian nih? Masih Alhamdulillah semangat baik. sekolahnya kan? Semangat. Bu. Oke, jangan kendor ya, semangat terus ya. Ibu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita penjelasan dari ahli, kita mau dengar dulu nih pendapat-pendapat dari teman-teman narasumber. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan untuk Kak Najwa dulu nih. Apa pernah ada pengalaman di catcalling? Saya pernah, tapi kayak yang masih standar gitu loh. Kayak cuma dipanggil kayak cewek gitu atau disiulin doang. Nggak separah sampai yang diikutin gitu, alhamdulillah. Kalau menurut Kak Dimas sendiri, gimana kalau ada laki-laki yang selalu catcalling ke perempuan? Opini dari saya, tindakan tersebut merupakan tindakan yang kurang bermoral atau tidak bermoral. Karena saya beranggapan bahwa laki-laki yang melakukan hal tersebut ini sebagai candaan atau gombalan. Padahal sebenarnya hal tersebut dapat membuat perempuan merasa risih, tidak nyaman, dan menimbulkan rasa takut mungkin terhadap perempuan tersebut. Kalau itu sih menurut saya. Baik, pertanyaan buat Kak Najwa. Kalau misalkan Kak Najwa tiba-tiba di catcalling nih, tanggapan kakak gimana Kak? Misalnya suasana lagi ramai, biasanya saya akan tidak menggubris ya, jadi tetap aja jalan terus, nggak usah dipikirin. Karena terkadang kalau kitanya malah nanggepin mereka kayak malah seneng gitu loh, jadi cuek aja gitu. Tapi kalau sampai parah banget gitu, kayak mending cari orang yang bisa diminta bantuan ke tempat ramai gitu. Oke, untuk Kak Dimas, apa kira-kira opini dari Kak Dimas sendiri mengenai alasan laki-laki suka melakukan catcalling? Dari saya pribadi berpendapat ya, bahwa alasan laki-laki melakukan catcalling itu yang pertama untuk mencari perhatian atau menggoda si cewek, karena sebagai bentuk ketertarikan dia terhadap perempuan tersebut, sebagai bentuk gombalan gitu, yang tanpa sadar mereka melakukan pelecehan secara verbal gitu. Terus yang kedua, banyak pelaku-pelaku catcalling yang melakukannya saat bersama teman-temannya. Jadi mereka kayak berani kayak gitu saat rame-rame aja saat sama teman-temannya. Tapi kalau dia kayak cuma satu orang gitu, jarang sih terjadi. Sehingga mereka sering juga beralasan tuh bahwa itu hanya untuk lucu-lucuan saja. Dan mereka sering berlindung juga tuh di balik kalimat hanya bercanda. Itu sih menurut saya. Pertanyaan terakhir nih buat kakak narasumber. Menurut Kak Dimas dan Kak Najwa, kan netizen banyak yang bilang kalau catcalling itu disebabkan oleh pakaian. Menurut kakak, benar nggak sih pakaian menjadi penyebab catcalling? Mungkin dari Kak Najwa dulu. Menurut saya lumayan bisa dibenarkan ya, karena misalnya ketika ada dua gadis, ada yang berpakaian minim misalnya terbuka, sama ada yang berpakaian tertutup pakai cadar atau baju-baju panjang, pasti yang lebih mudah yang mudah digodain atau memancing hawa nafsu para catcaller ini yang lebih terbuka gitu kan. Tapi sebenarnya juga tergantung pola pikir orang tersebut gitu. Di beberapa daerah mungkin yang terbiasa dengan baju yang terbuka, atau di luar negeri juga biasa aja gitu kan. Kecuali kayak emang di daerah kita terbiasa melihat orang yang berpakai hijab yang tertutup gitu. Jadi lumayan berpengaruh sih. Oke, untuk Kak Dimas sendiri gimana Kak? Iya, Pendapat saya itu juga sangat berpengaruh ya. Karena gimana ya, walaupun dia sudah berhijab juga terkadang di Indonesia kalau dia tertarik juga tetap ada catcallingnya sih. Nah, kalau pendapat saya, jika ada perempuan yang mengalami catcalling, sebaiknya melapor kepada pihak keamanan terdekat ya, jika sudah merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Nah, namun jika belum terjadi catcalling dan kalian takut
terkena catcalling, lebih baik kalian jangan berjalan sendiri, berjalan bersama teman 2 atau lebih untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman. Lalu kalian juga dapat menghindari kelompok tersebut dengan mengambil jalan lain. Misal kalian ingin ke warung, terus ada segerombol anak muda yang biasa kayak menggoda perempuan gitu. Nah itu kalian bisa cari warung lain atau cari jalan lain, seperti itu menurut saya. Yes. Wih, bagus-bagus banget ya pendapat dari Kak Dimas maupun Kak Najwa. Karena kita udah mendengar dari Kak Dimas dan Kak Najwa, sekarang kita bakal nanya ke ahlinya nih, Bu Novi. Untuk pertanyaan pertama, untuk Bu Novi, menurut Ibu pengertian dari catcalling itu apa sih, Bu? Oke, sekarang kita bermain logika dulu ya anak-anak Ibu. Kita kan materinya apa? Catcalling, Iya. ya kan? Nah, logika nih ya. Cat, kucing. Sekarang kalau kita manggil kucing itu kan nggak mungkin pus gitu kan? Nggak mungkin pasti pus ya. Artinya ada mendayu-dayu ya kan? Berarti manggil kucing dong Bu, tidak. Tapi istilahnya catcalling itu kan suatu pelecehan seksual di ruang publik gitu loh, ya kan? Ya biasanya itu memang sifatnya itu terjadi di fasilitas umum gitu ya. Itu sederhana itu deh gitu kan. Nah itulah kenapa makanya disebutnya catcalling, karena ya itu kesannya ingin merayu, ingin apa ya, supaya cewek kan pasti ada GR-GR-nya dong. Ih gila ya gue disil-silin. Nah gitu kalau kita bicara logika ya. Tapi kalau memang pengertian dari catcalling sendiri memang salah satu pelecehan seksual yang terjadi di publik ya. Dan itu biasanya bersifatnya secara verbal. Tuh. Itu yang mendapat Ibu. Pendapat Bu Novi itu catcalling itu sebenarnya bukan memanggil kucing, tapi Bukan dong. Nah, tapi harfiahnya itu kayak merayu gitu. Ya, seolah-olah memang ingin supaya dia tertarik gitu kan. Ya, makanya bilang kita bermain logika deh gitu kan. Kita panggil kucing, pus nggak, pus pasti kan dia langsung ngedeketin kita. Nah, itu apa ya, secara logikanya aja. Tapi kalau secara keseluruhannya yang Ibu sebutkan tadi, yang Ibu jelaskan ya. Oke, Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menyadarkan masyarakat bahwa catcalling termasuk pelecehan yang tak disadari? Simple ya. Sebenarnya yang paling mudah adalah kita pertama kali ya memberitahukan dengan orang-orang terdekat ya mengenai catcalling itu, terus bagaimana menghindari itu, sesimpel itu. Jadi kita harus memberi pengertian kepada orang-orang terdekat tentang ini loh lagi booming banget nih tentang catcalling. Nah, kenapa begini-begini? Nah, itu harus dijelaskan dengan orang-orang terdekat dulu, dengan keluarga, adik, kakak, semuanya deh yang terdekat dengan kita. Lalu kedua, yang sebenarnya gampang banget karena kamu tuh tiap hari pasti kan megang gadget. Ya, kalau terjadi kamu mengalami atau bahkan kamu melihat, rekam aja gitu loh. Ya kan sekarang kan udah banyak kasus-kasus kayak gitu, hampir mungkin di sepanjang jalan deh kamu kemana pasti ada yang kayak gitu, pasti kamu ngalamin juga secara tidak langsung gitu kan. Ya udah rekam aja, nggak apa-apa lah, kamu lapor ke petugas, mungkin situ ada satpam, atau kalau lebih ekstrimnya lagi ada kantor polisi, silahkan gitu. Tapi kan kita melaporkan memang ada bukti gitu. Makanya kalau sebagai rata-rata ya, bukannya menjelekkan kita sebagai wanita, memang rata-rata korbannya adalah perempuan gitu. Ya itu Ibu bilang tadi, menghindarinya bisa dengan 2 cara itu menurut Ibu. Gitu loh. Oke, jadi menurut Bu Novi itu ada 2 cara. Yang pertama, kita menghimbau orang terdekat dulu. Dan yang kedua itu untuk menjaga diri sendiri, kita bisa merekam lalu melaporkan ke pihak keamanan setempat. Baik, Bu. Pertanyaan ketiga, apa pendapat Bu Novi mengenai pakaian yang sering dibicarakan menjadi penyebab catcalling? Nah, ya sama seperti tadi Najwa menyampaikan ya. Memang bisa dikatakan benar, salah satunya adalah faktor dari cara kita berpakaian. Terus tadi Dimas bilang, orang berhijab juga bisa kok gitu kan, bisa kena gitu kan. Iya, memang. Kenapa? Karena gini, kita kan pasti memakai sesuatu yang membuat kita nyaman, ya kan? Nah, membuat kita nyaman mungkin membuat orang itu wow gitu loh. Nah, memang salah satu adalah faktor pakaian. Nah, makanya Ibu sarankan buat anak-anak Ibu nih cantik-cantik, kalau misalkan kalian mau kemana, istilahnya
pakaianlah yang memang membuat kamu nyaman satu dan tapi tetap sopan. Walaupun Bu saya sudah sopan, tapi ada aja orang iseng, ya itu dari kata Dimas, image-nya adalah bercanda gitu kan, bercanda. Kenapa? Karena ingin menarik perhatian kamu gitu loh. Memang salah satu adalah faktor yang mengundang adanya catcalling itu adalah dari pakaian kita, dari baju kita. Gitu. Ya, jadi menurutku pakaianlah yang nyaman tapi tetap sopan, Ibu. Iya. Oke, pertanyaan keempat dan terakhir buat Bu Novi nih. Menurut Ibu, apakah catcalling bisa berdampak pada korban seperti trauma dan ketakutan berkepanjangan? Banget, Nak. Kenapa? Karena gini, salah satunya adalah menyerang psikis kita ya. Kalau catcalling itu adalah serang pasti psikis. Nah, psikis itu pasti akan berpengaruh ke kesehatan mental kita. Salah satu yang mengacu ke kesehatan mental itu ada trauma, ada stres, ada depresi. Kalau terlalu sering mengalami itu, pasti dia akan mengalami namanya trauma. Nah, efek dari trauma itu yang paling simpel deh, menjadi apa? Satu, tidak percaya diri. Jadi otomatis iya, akan menimbulkan trauma berkepanjangan, iya. Tapi jika dia terus mengalaminya, ya, kalau cuma sekali dua kali, bukannya trauma ya, mungkin males gitu, atau enggak. Tapi kalau trauma itu kan konteksnya udah berbeda ya, Nak ya. Trauma itu kalau memang dia sudah terlalu sering mengalami itu, terus membuat dia tidak nyaman, akhirnya membuat dia jadinya takut yang berlebihan gitu loh. Memang bisa menyebabkan trauma gitu. Makanya saat Ibu ya, kalau untuk pemerintah sih Indonesia, mudah-mudahan sih kita sudah ada ya. Kalau di luar negeri kayak di New Zealand, Belgia, Belanda bahkan gitu, Amerika Serikat itu sudah ada peraturan yang orang yang melakukan seperti itu atau melakukan pelecehan seksual di ruang publik ya, itu akan dikenakan sanksi atau denda. Nah, mudah-mudahan di negara Indonesia itu ada undang-undangnya seperti itu. Nah, makanya Ibu bilang tadi, kalau kita mengalami hal itu nggak usah takut atau apa. Kita harus gercep, artinya itu kita bisa melaporkan dengan mungkin kita bisa sambil merekam, lalu kita laporkan dan nanti orang itu akan ditindak. Tuh, makanya jangan sampai kita mengalami yang terlalu sering, karena itu efeknya memang untuk jangka panjang yang itu salah satu adalah bisa menyebabkan trauma, depresi, bahkan stres. Tuh ya. Oke, jadi kesimpulan Bu Novi itu catcalling itu kan termasuk pelecehan, tetapi menyebabkan trauma jika terlalu keseringan menghadapi catcalling ya Bu. Dan mungkin nyebabin jadi dirinya tuh jadi nggak pede ya, Bu. Tuh, salah satu faktornya itu. Nah, makanya bilang kan kalau kita terlalu sering, ya gini deh, kalau misalkan kamu sering cewek, kamu ingin, nah pasti kan kita gimana, risih, ya kan, risih dan ujung-ujungnya apa? Kayaknya gini sih nggak percaya diri dong, ya kan? Nah, itu tuh pasti deh akan ngalamin secara nggak langsung. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kan kamu akan mengalami seperti itu. Ya, dan jadinya jadi ngerasa nyalahin diri sendiri ya, Bu. Tuh, ya kira apa? Apa ya, penilaian terhadap diri kamunya sendiri jadi berkurang gitu loh. Ya jadinya negatif, kayaknya nggak apa-apa dia, tapi kok orang begini, gitu Iya, ya. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah banget ya teman Dala. Sebaik banget pelajaran yang dapat kita ambil pada Tenetcast kali ini. Gimana nih menurut Dila tentang tema podcast kita hari ini? Kalau menurut saya pribadi, tema podcast ini tuh benar-benar ngajarin saya tentang catcalling itu adalah pelecehan yang benar-benar masyarakat anggapnya tuh biasa aja, padahal berpengaruh banget ya sama kesehatan mental kita. Kalau menurut Resya gimana nih? Iya, benar kata Bu Novi, Kak Dimas dan Kak Najwa. Walaupun mereka bilangnya bercanda, tapi sebenarnya tuh nggak baik banget. Dan itu bukan hal yang sangat diwajarkan buat oknum-oknum sekarang. Dan kalau misalkan ada salah satu dari kita yang kena, benar kata Bu Novi, kita mungkin sebisa mungkin ngerekam dan ngebuktiin itu ke orang yang aman, yang kita percaya. Ya makanya kan Ibu bilang, kamu kan setiap hari itu kan nggak lepas nih dari gadget, ya kan? Apa aja direkam, apa? Nah,
memanfaatkan yaitu keisengan kamu dengan handphone kamu jika kamu menemukan hal-hal yang menurut kamu itu udah pelanggaran. Apapun itu ya, nggak cuma catcalling aja gitu loh. Ya, jadi ya itu salah satunya itu ya. Jangan merekam deh, paling simpel banget itu. Karena kenapa? Karena yang pernah ibu baca ada salah satu kasus di luar negeri ya. Itu bahkan salah satu orang cewek itu merekam dan akhirnya benar-benar sampai di sidang sampai itu. Nah, itu kita berharap nanti Indonesia itu akan ada undang-undang seperti itu. Nah, makanya perempuan nih ya, anak-anak ibu yang cantik-cantik harus bisa menjaga diri kita deh. Itu ya. Oke, baik. Mungkin sekian untuk tema kami yang mengangkat tema catcalling, perencanaan yang tak disadari. Bagaimana tanggapan remaja pekan ini? Pastikan untuk follow akun Instagram kami @OSIS_18 sehingga Anda tidak ketinggalan episode kami berikutnya ya. Saya Selintang Pramesti. Dan saya Nurul Fadila. Kami ucapkan terima kasih kepada bintang tamu kita, Bu Novi, Kak Dimas, dan Kak Najwa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, funky. My darling, I love you, I love you, I love you.